ya sekolahnya itu agak lebih tumbuh, lebih berkembang. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan ketua panitia yang akan memimpin jalannya acara ini, yaitu Mas Imam Hanif. Kepada Mas Imam Hanif dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah. Oke, langsung saja terkait rapat kali ini kita akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama itu ada pembentukan struktur kepanitiaan peserta penerimaan peserta didik baru. Nah, nanti dimohon kepada seluruh divisi atau departemen supaya bisa berpartisipasi dalam menjalankan tugasnya. Oke. Yang poin kedua itu kita akan membahas susunan apa saja yang terdapat di dalam acara penerimaan peserta didik baru. Nah, nanti setelah kita melakukan struktur kepanitiaan, kemudian penyusunan acara PPDB, kemudian kita meringkas atau melihat hasil dari rapat yang telah kita laksanakan. Oke, langsung saja kita masuk kepada sesi yang pertama, yaitu mengenai struktur kepanitiaan peserta penerimaan peserta didik baru. Di sini saya membutuhkan yang pertama itu ada penanggung jawab. Nah, tugas dari penanggung jawab ini yaitu meliputi seluruh kegiatan penerimaan peserta didik baru. Kalau misal ada kendala atau masalah, kita konsultasinya ke penanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua itu ada penasehat. Nah, di sini tugas dari penasehat itu sendiri yaitu mengawasi jalannya atau mengawasi alur dari penerimaan peserta didik baru ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada BPH. Tentunya kita tidak asing lagi dengan BPH di setiap organisasi ataupun lembaga mesti membutuhkan BPH. Di mana yang BPH ini ada ketua, kemudian ada wakil ketua dan sekretaris dan bendahara yang paling utama. Kemudian yang selanjutnya itu ada koordinator verifikasi. Nah, di sini tugasnya itu mengkoordinir hal-hal yang berkaitan dengan jalannya penyusunan dan penstrukturan kepanitiaan PPDB. Nah, kemudian ada koordinator seleksitas. Nah, yang terakhir itu ada koordinator daftar ulang. Nah, mungkin itu saja yang kita butuhkan dalam perencanaan susunan acara penerimaan peserta didik baru. Oke, baik rekan-rekan semua, yang selanjutnya itu mengenai pembentukan struktur kepanitiaan penerimaan peserta didik baru. Nah, yang saya ingin paling butuhkan yaitu tentang sekretaris. Ada barangkali dari teman-teman ada yang berkenan menjadi sekretaris, saya persilakan. Mohon maaf Bapak, saya bersedia menjadi sekretaris. Oke, silakan. Terima kasih. Nah, barangkali dari saudara membutuhkan partner dalam sekretaris, bisa menunjuk salah satu dari teman-teman. Saya menunjuk Mbak Pratika sebagai partner saya. Ya teman-teman dan semuanya, saya bersedia jadi partnernya Mbak Anissa. Oke, baik. Kita sudah menemukan sekretaris. Yang dimana tugas sekretaris di sini yang pertama itu menjadi notulen di depan
yang dimana tugasnya itu merangkum semua hasil rapat diskusi kali ini. Nah, kemudian yang tugas sekretaris yang satu lagi itu menuliskan hasil dari semua rapat yang telah kita sepakati. Kepada Mbak Fia, dipersilakan menulis di papan tulis. Terima kasih. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu kita membutuhkan bendahara. Nah, di sini saya secara langsung akan menunjuk dari rekan-rekan yaitu kepada saudari Mbak Fakim. Apakah saudara berkenan menjadi bendahara dalam struktur penerimaan peserta didik baru ini? Ya, saya bersedia untuk menjadi bendahara. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu kita membutuhkan koordinator verifikasi. Nah, di sini tugasnya yaitu mengkoordinir terkait dengan data-data pemberkasan mengenai penerimaan peserta didik baru itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya kita membutuhkan tentang koordinasi verifikasi. Nah, di sini saya akan menunjuk secara langsung yaitu kepada saudari Mbak Tami. Apakah saudara berkenan dalam mengkoordinir verifikasi tersebut? Ya, saya berkenan jadi koordinasi verifikasi. Ya, oke, baik, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian di dalam rapat ini kita juga membutuhkan koordinator seleksivitas. Nah, di sini saya akan menunjuk kepada saudari Mbak Hilal. Nah, kepada Mbak saudari Nur Hilal, apakah berkenan dalam mengkoordinasi mengenai selektivitas itu sendiri? Ya, saya berkenan. Oke. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu kita membutuhkan koordinator daftar ulang. Nah, di sini saya akan menunjuk secara langsung kepada saudari Mbak Lutfia. Nah, kepada saudari Mbak Lutfia, apakah berkenan dalam mengkoordinir daftar ulang tersebut dalam penerimaan peserta didik baru? Siap, saya berkenan. Oke, terima kasih kepada Mbak Lutfia. Oke, yang selanjutnya itu kita membutuhkan penanggung jawab tentunya dalam mengoordinir dan menanggung-jawabi atas aktivitasnya penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini saya akan menunjuk secara langsung terkait penanggung jawab, yaitu saya serahkan kepada Mbak Dina Alia. Apakah saudari Mbak Dina Alia berkenan menjadi penanggung jawab? Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir kita tentunya membutuhkan penasehat. Nah, adapun dari penasehat dalam penerimaan peserta didik baru, saya akan menunjuk secara langsung kepada saudara Bapak Faza. Apakah pada Bapak Faza bersedia tentang menanggung-jawabi atas terselenggaranya penerimaan peserta didik baru ini? Siap, saya berkenan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kita telah menentukan berbagai divisi atau departemen dalam susunan panitia penerimaan peserta didik baru. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Berhubung pembentukan struktur kepanitiaan penerimaan peserta didik baru itu sudah selesai, saya meminta bantuannya kepada sekretaris untuk membacakan hasil dari struktur kepanitiaan penerimaan peserta didik baru ini. Saya serahkan kepada Ibu Dia. Kepadanya saya persilakan. Ya, untuk struktur kepanitiaan PDDB yang pertama ada pembina oleh Ibu Fitrusnia SPD MMPD. Selanjutnya ketua panitia oleh Bapak Imam Hanif di SPD.
Selanjutnya sekretaris saya sendiri ada Sylvia. Sekretaris 2 ada Ibu Falim Zulfiana SPD. Selanjutnya koordinator verifikasi ada Ibu Bulan Birtani. Selanjutnya koordinator seleksivitas ada Ibu Nurhulan. Koordinator daftar ulang ada Ibu Lutfia Harunisa. Penanggung jawab ada Ibu Dina Alia dan penasehat Bapak Fazia Ashidah Tula. Oke, baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Untuk yang selanjutnya yaitu susunan kegiatan dari penerimaan peserta didik baru. Yang pertama itu calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan yang dimana yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 4 Desember 2022. Kemudian yang kedua, calon peserta didik baru mengakses halaman situs PPDB online yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 10 Desember tahun 2022. Kemudian yang ketiga, calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online. Nah, yang dimana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai tanggal 17 Desember. Kemudian yang kelima, peserta didik baru memilih sekolah tujuan yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Desember. Yang keenam yaitu calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Desember. Yang selanjutnya yaitu operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online yang dilakukan pada tanggal 29 sampai tanggal 4 Januari 2022. Kemudian yang terakhir itu ada calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di halaman situs web PPDB online. Nah, yang dimana kegiatan ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2022. Oke, mungkin itu alur dari kegiatan penerimaan peserta didik baru yang akan kita laksanakan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Saya harap kepada seluruh rekan-rekan semua bisa bertanggung jawab terhadap acara yang akan kita laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Hadir Kurtubi selaku Ketua Panitia yang telah tadi memimpin rapatnya. Kemudian saya serahkan kepada Notulen untuk membacakan hasil dari rapat tersebut. Kepada Bapak Tika dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kepada Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya akan membacakan hasil rapat pada sore hari ini, yaitu mulai dari pembentukan panitia. Yang pertama yaitu ada Ketua Panitia yaitu ada Bapak Hanif, lalu Wakil Ketua ada Ibu Ana, selanjutnya ada penanggung jawab ada Ibu Dina, penasehat ada Bapak Faza, pembina ada Ibu Kepala Sekolah, lalu sekretaris ada Ibu Fia dan saya sendiri yaitu saya sendiri, lalu Ibu Bendahara ada Ibu Parfil, koordinator verifikasi itu ada Ibu Tami, dan koordinator seleksi ada Ibu Hilal, dan koordinator daftar ulang itu ada Ibu Lutfia. Selanjutnya untuk susunan alur pendaftaran PPDB di sekolah kita yaitu pertama ada yang pertama yaitu ada calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan yaitu di tanggal 1 sampai 4 Desember 2022. Selanjutnya ada calon peserta didik harus akses laman situs PPDB online yaitu pada tanggal 5 sampai 10 Desember 2022. Selanjutnya ada calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online di tanggal 12 sampai 17 Desember 2022. Selanjutnya ada calon peserta didik baru mengunggah atau upload dokumen persyaratan pada tanggal 19
di tanggal 26 sampai 28 Desember 2022. Selanjutnya yaitu operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online pada tanggal 29 sampai 4 Januari 2022. Yang terakhir yaitu calon peserta didik harus melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs PPDB online di tanggal 14 Januari 2022. Sekian hasil notulen pada rapat sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Pembinanya, yaitu Ibu Kepala Sekolah. Saya kembalikan. Terima kasih Mbak Kartika selaku notulen yang telah memaparkan hasil tadi. Terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir dalam rapat hari ini yang telah membahas dalam pembentukan PPDB. Semoga amal ibadah kalian diterima dan semoga kalian dapat memberikan sumbangsi tenaga maupun pikiran. Semoga acara PPDB lancar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.